Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika untuk pertemuan pertama untuk siswa kelas 10 SMK Negeri 3 Merauke. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran tentang materi logaritma. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pengertian daripada logaritma, hal yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan tentang konsep dari bilangan logaritma dan juga menganalisis sifat-sifat dari logaritma. Nah, kita masuk yang berikutnya, apa pengertian dari logaritma? Anak-anak mungkin merasa asing dengan istilah logaritma, karena materi ini diperoleh ketika kalian ada di bangku SMA, SMK, atau sederajat. Nah, materi logaritma erat hubungannya dengan materi bilangan berpangkat atau yang kalian kenal dengan eksponen. Nah, anak-anakku sekalian, logaritma itu operasi matematika yang merupakan inverse dari bilangan berpangkat atau kebalikan. Jadi ketika kalian sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat, kalian pasti akan mudah untuk memahami materi tentang logaritma. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Hubungan antara logaritma dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Perhatikan, ketika A pangkat C sama dengan B, nah ini merupakan bentuk daripada bilangan eksponen. Hubungannya dengan bilangan logaritma dituliskan A log B sama dengan C. Artinya apa? Ketika bentuknya A pangkat C sama dengan B, bisa ditulis dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C. Ya, kalian sudah tahu bahwa A di sini merupakan bilangan basis atau disebut dengan bilangan pokok. Sedangkan B adalah bilangan hasil dari pangkat atau eksponen. Dan C sendiri adalah pangkat. Nah, ketika dituliskan dalam bentuk logaritma, A menjadi bilangan basis pada logaritma, B menjadi bilangan logaritma atau dikenal dengan nama numerus, dan C adalah hasil daripada logaritma. Kesimpulannya apa? Berarti hasil dari logaritma adalah hasil pangkat. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya yaitu sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama, ketika logaritma dengan basis 10, misalkan 10 log A sama dengan B, maka untuk penulisan logaritma basis 10, kalian cukup menuliskan tanpa menggunakan nilai basisnya. Jadi, 10 log A sama dengan B cukup dituliskan log A sama dengan B. Nah, berikutnya, sifat dari logaritma ketika basis dan numerus nilainya sama. A log A sama dengan 1. Nah, ketika anak-anak menemukan soal, basis dan logaritma atau bilangan logaritmanya bernilai sama, maka hasilnya adalah 1. Yang berikutnya, A log B kali C perkalian akan berubah menjadi A log B tambah A log C. Jadi untuk log perkalian, kalian bisa rubah menjadi log penjumlahan. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, A log B bagi C dapat dituliskan A log B kurang A log C. Nah, untuk logaritma pembagian bisa dituliskan menjadi pengurangan. Ini pun berlaku sebaliknya. Yang berikut, yang kelima. Ketika A log B pangkat M, bilangan pangkat yang ada pada numerus dipindahkan ke depan menjadi perkalian, yaitu M kali A log B. Selanjutnya, yang keenam. A pangkat N log B pangkat M.
Kalau anak-anak perhatikan, baik di basis maupun di numerus, dua-duanya mempunyai pangkat. Nah, kedua pangkat tersebut dipindahkan ke depan menjadi M per N kali A log B. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami? Baik, Ibu harap kalian bisa memahami sifat yang pertama sampai sifat yang keenam. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, Ibu hapus dulu. Ya. Kita masuk sifat yang berikutnya, sifat yang ketujuh, yaitu ketika A log D dapat dituliskan A log B kali B log C dikali C log D. Kalau kalian perhatikan, ada bagian yang sama, yaitu numerus dan juga basis, yang ini, dan ini pun sama, numerus dan basisnya. Sehingga yang tersisa adalah A log D. Sifat yang berikutnya, yaitu A log B dapat dituliskan menjadi P log A dibagi P log B. Ya, selanjutnya, sifat yang ke-9. Ketika A log B menjadi 1 per B log A. Kalau kalian perhatikan, numerus dan juga basis bertukar tempat. Yang terakhir, A pangkat A log B, hasilnya adalah B. Nah, itu beberapa sifat dari logaritma yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah matematika. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melihat penjelasan daripada sifat-sifat logaritma. Sekarang kita akan masuk kepada contoh soal untuk penggunaan sifat-sifat tersebut menyelesaikan materi daripada logaritma. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Misalkan, 2 log X sama dengan 3. Tentukan nilai X-nya. Ya, di penjelasan awal Ibu tadi sudah menerangkan bahwa eksponen dan logaritma saling inverse. Maka ketika A pangkat C sama dengan B dapat dituliskan dalam bentuk logaritma, yaitu A log B sama dengan C. Artinya kalau A-nya Ibu misalkan yaitu sama dengan 2 dari soal, lalu B-nya adalah X dan C-nya adalah 3, maka dengan mudah kalian bisa menumpukan nilai X-nya. Ya, A pangkat C sama dengan B. Ya, maka nilai A-nya yaitu 2, nilai C-nya 3, sehingga nilai B-nya bisa kalian dapatkan. Ya, maka 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya sama dengan 8. Artinya, nilai X dari soal yang ditanyakan adalah 8. Ya, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nomor 2. Tentukan nilai logaritma dari 3 log 1 per 27. Nah, berapakah hasil dari 3 log 1 per 27? Kita gunakan sifat, ya. 3 log 1 per 27, Ibu rubah dulu menjadi bilangan pangkat. 27 yaitu 3 pangkat 3. Nah, setelah itu 3 pangkat 3 kita ubah menjadi pangkat negatif. 3 log 3 pangkat min 3. Nah, dengan menggunakan sifat di mana numerus mempunyai pangkat, maka pangkatnya dipindahkan ke depan. Min 3 dikalikan dengan 3 log 3. Sehingga hasilnya min 3 dikali, perhatikan, bilangan basis dan bilangan numerus nilainya adalah sama.
Menggunakan sifat yang kedua, yaitu ketika bilangan basis dan bilangan numerus sama, nilainya adalah 1. Sehingga hasil daripada soal nomor 2, min 3 kali 1 sama dengan min 3. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita lanjut soal nomor 3. Nilai dari 8 log 4 ditambah 8 log 32 dikurang 8 log 2. Nah, kita menggunakan sifat penjumlahan pengurangan ya pada logaritma. Perhatikan basisnya sama sehingga berlaku sifat ya. Untuk penjumlahan kita rubah menjadi perkalian dan untuk pengurangan kita rubah menjadi pembagian. Sehingga 8 log 4 karena ini penjumlahan Ibu rubah menjadi perkalian 8 log 4 kali 32. Karena ini pengurangan dirubah menjadi log pembagian bagi 2. Hasilnya 8 log 128 dibagi 2. Maka 8 log 64. Berapakah 8 log 64? Kalian harus menentukan suatu bilangan yang ketika 8 dipangkatkan bilangan tersebut hasilnya adalah 64. Berapakah hasilnya? Yaitu 8 pangkat 2, sehingga nilai dari logaritmanya adalah 2. Baik, soal yang keempat. Tentukan nilai dari 2 log 1/3 dikali 3 log 16 dikali 4 log 1/8. Oke, bagaimana menentukan nilai daripada logaritma? Kita mulai. Perhatikan, basisnya semuanya berbeda. Ini 2, 3, dan 4. Begitupun numerusnya. Bagaimana mengerjakan? Kita rubah dulu semua numerus menjadi bilangan berpangkat. Yaitu 2 log 1/3 Ibu rubah menjadi 3 pangkat min 1. Kali 3 log 16 Ibu rubah menjadi 4 pangkat 2. Dan yang terakhir 4 log 1/8 Ibu rubah menjadi 2 pangkat min 3. Kita lanjut. Perhatikan, ini ada pangkat. Ini pun ada pangkat. Setiap numerus ada pangkatnya. Semua pangkatnya kita pindahkan ke depan menjadi perkalian. Min 1 dikali 2 dan yang terakhir dikali min 3. Yang tersisa adalah 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2. Nah, kita kerjakan bagian yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Yaitu min 1 kali 2 min 2, min 2 kali min 3 positif 6. Baik, perhatikan bagian yang belakang. Kita menggunakan sifat yang ketujuh di mana terdapat numerus dan juga basis yang sama. Nah, yang berikutnya ini juga numerus dan basis yang sama. Sehingga yang tersisa adalah 2 log 2. Maka 6 dikali 2 log 2 menggunakan sifat ketika basis dan numerus nilainya sama, hasilnya adalah 1. Sehingga jawaban dari nomor 4 ini 6 kali 1 sama dengan 6. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir atau yang kelima. Diketahui log 3 sama dengan A, log 2 sama dengan B, tentukan nilai dari log 18. Nah, untuk mencari nilai dari log 18, kalian sesuaikan dengan yang diketahui pada soal. Yang diketahui adalah log 3 dan 2. Maka log 18 bisa kita uraikan menjadi log 3 kali 3 kali 2. Nah, log 3 kali 3 kali 2 kita rubah menjadi log penjumlahan.
Maka jika dituliskan log 3 tambah log 3 ditambah log 2. Nah, nilai log 3 dan log 2 diketahui pada soal. Kita substitusikan hasilnya. Log 3 yaitu A, ini pun log 3 hasilnya A, dan log 2 yaitu B. Sehingga A tambah A sama dengan 2A ditambah B. Artinya hasil dari log 18 adalah 2A tambah B. Ya, demikian penjelasan materi tentang logaritma dan juga latihan soal. Harapan Ibu, anak-anakku sekalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan jika ada anak-anak yang belum paham, kalian dapat mengulang video ini dari awal. Nah, ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan. Ya, seperti ini. Nah, di tugas ini kalian silakan mengerjakan dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah Ibu jelaskan. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Kiranya boleh berkenan di hati anak-anakku sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan selama masa pandemi. Kita mematuhi peraturan dari pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker dan juga menjaga kesehatan anak-anakku sekalian. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat, mandiri.